Halo, good day, selamat siang para sahabat dan teman-teman pertama yang Gen Z ya, generasi Z. Ini generasi Z ini lagi tren baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, tugas Anda sekalian, baik laki maupun perempuan, itu adalah sangat berat. Terutama saya bicara Indonesia. Indonesia ini kalau kita bicara regenerasi, hati-hati untuk yang namanya bonus demografi. Selalu politisi itu mengatakan bonus demografi. Namun demikian, secara terimplementasi, secara faktualnya, generasi Z ini, terutama saya tinggal di daerah Jawa Timur, ya, untuk sementara ini untuk Gen Z itu saya sangat prihatin, terutama bagi mereka yang mengambil kursus bahasa, ada bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Jerman, average semua tuh mengambil kursus di kota ini oleh karena ingin yang namanya meningkatkan kompetensi. Namun buntut-buntutnya mereka adalah mencari kerja di luar negeri, negara tetangga seperti Australia, dan ada juga yang ke Jepang dan sebagainya. Bahkan ada juga yang ke Eropa. Nah, ternyata ini peminatnya luar biasa banyak. Nah, ini ada apa gerangan di Indonesia ini? Berarti kan kita untuk industrialisasi di Indonesia ini sangat kurang. Ya, apabila Anda belanja di aplikasi-aplikasi online, itu mayoritas produk yang dijual adalah impor, seperti apa namanya, seperti consumer good ya. Consumer good itu ya seperti peralatan rumah tangga, barang-barang elektronik yang luar biasa murah. Ini ada apa dengan Indonesia ini? Terutama bea cukai. Mengapa kok mereka itu dengan mudahnya masuk ke Indonesia dengan dijual murah? Berarti ini something wrong. Wahai Menteri Perindustrian, wahai Menteri Tenaga Kerja, wahai Menteri UMKM, wahai Menteri Keuangan yang membawahi bea cukai. Ini berarti lolos ini di bea cukai. Karena apa? Biaya masuknya itu tidak terkena. Contohnya aja sarung handphone yang saya gunakan itu harganya 50.000, logam, murah sekali. Berapa ongkosnya inflasi? Nah, itu perhatikan. Nah, memang sih untuk generasi Z ini ada 3 tuntutannya. Nomor 1 itu adalah lapangan pekerjaan, nomor 2 adalah menikah, nomor 3 adalah sandang. Ya, sandang itu ya rumah lah, pupuk. Baik mereka itu kos dulu setelah berumah tangga, atau kontrak, atau juga mungkin punya rumah. Kalau kita bicara Jabodetabek ya, ini saya bicara Jabodetabek sebagai percontohan untuk di seluruh Indonesia. Karena kan banyak urbanisasi yang datang ke Jakarta itu untuk bekerja. Nah, untuk mendapatkan rumah di Jakarta impossible ya, kalau untuk generasi Z itu dapat, kecuali yang bersangkutan itu punya anaknya pejabat khusus, anaknya menteri kayak atau siapa, bisa dapat rumah-rumah di pinggiran Jakarta ya, di daerah selatan, di daerah timur, daerah barat. Itu mungkin bisa dapat rumah-rumah klaster-klaster yang harganya rata-rata itu tidak murah juga, 2 M-an itu yang rumah formal ya, formal. Kalau di sekitar Jagakarsa yang tanahnya walaupun SHM namun ada potensi dibongkar oleh karena uncertainty rapi begitu ya, itu kan peluang untuk dibongkar besar. Karena Jakarta kan terus membangun ada namanya hub seperti di Jagakarsa, hub seperti di Lenteng Agung dan sebagainya. Nah, sehingga mereka ini kan
mendapatkan rumah paling tidak di daerah kabupaten, ya di luar Jakarta, seperti di Tangerang, ya Tangerang, daerah Kabupaten Tangerang, daerah Kabupaten Bekasi, daerah Kabupaten Bogor yang ada tersalurkan MRT, ya komuter lain. Komuter lain itu kan komuter kereta api ini kan kalau untuk Jabodetabek luar biasa bagus, sampai Cikarang masih bisa dapat, sampai Bogor masih bisa dapat, sehingga untuk dapat di situ bisa mudah. Nah, sekarang tugas pemerintah itu bagaimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan itu agar industri-industri itu hidup ada di Indonesia, terutama consumer good gitu ya. Lantas produk-produk yang terkait dengan untuk membangun perumahan, properti, karena properti itu supply chain yang jalan untuk bisnis perumahan itu sekitar 170 industri yang hidup. Pasir, terus semen, lampu, ubin dan sebagainya. Itu ada jumlahnya kurang lebih 170. Belum lagi jasanya tukang, sopir dan sebagainya. Nah, ini mestinya pemerintah tuh menciptakan lapangan kerja di sini. Sehingga bagaimana caranya untuk mencegah urbanisasi? Pak Menteri, Anda tugasnya tuh kurang lebih 4 bulan lagi. Ayo dong, segera jalan, membuat keputusan-keputusan dan terobosan-terobosan yang signifikan. Anda lihat tuh, coming soon, pameran-pameran produk-produk elektronik, produk-produk rumah tangga yang dari negara antah berantah, banyak sekali, harganya murah. Itu bagaimana? Mereka harus dipaksa dong memproduksi di sini, di Indonesia. Karena apabila Anda ya sebagai seorang anggota DPR untuk datang ke Jawa saja, itu dari kiri kanan sebenarnya masih banyak yang sepi. Namun demikian hasil pertaniannya tidak signifikan, sehingga mereka banyak juga bapaknya petani, mereka juga datang ke kota untuk bekerja. Sehingga apa yang dilakukan untuk di kampung-kampung tidak berkembang pertaniannya karena yang tidak sustainable. Nah, makanya tugas Genset ini adalah nomor 1 lapangan pekerjaan. Monggo lah Menteri ini 4 bulan lagi ada bertugas, ciptakan lapangan kerja bagaimana mungkin. Ya, ini sudah terbantu nih BP2MI ini mengekspor tenaga kerja keluar banyak nih. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Jepang. Jepang ini unlimited, banyak sekali. Karena di Jepang itu nyaris zero growth, pertumbuhan zero. Karena orang tidak mau lagi punya anak, takut punya anak. Nah, di Indonesia ini kan jumlah penduduk terus berkembang, ya, sehingga lapangan kerja semakin sempit. Akhirnya berpolitik tidak sehat. Nah, marilah kita, terutama menteri ya, dan DPR juga harus terlibat di sini. Bagaimana caranya membuat regulasi untuk menciptakan eksekutif ini bekerja dengan benar. Ayolah ciptakan industri-industri yang banyak, ya, industri yang di daerah-daerah, di kota-kota, sehingga mencegah mereka untuk urbanisasi. Jangan bicaranya nikel saja, bukan cuma nikel. Industri yang paling bagus adalah consumer good yang kita gunakan sehari-hari itu loh, dan juga industri pertanian mungkin seperti. Nomor 2, nah, untuk mereka berumah tangga ini bagaimana caranya supaya mereka bisa establish, mempunyai rumah seperti bapaknya Kalibata itu, menteri-menteri, makanya anggota DPR nyaman fasilitasnya, ya. Jadi terakhirnya itu adalah paling tidak mereka bisa membeli KPR rumah dengan cara cicil, dengan rumah-rumah klaster maupun rumah-rumah komplek-komplek yang biasa. Saya rasa nanti selamat menyaksikan video-video saya selanjutnya untuk bicara lagi tentang yang terkait dengan Genset dan juga perekonomian Indonesia yang sifatnya itu nanti short term period untuk Anda sebagai Menteri Eksekutif itu tugasnya 3-4 bulan lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang. Bye-bye.